Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Knowing? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah berjudul The Martian. The Martian adalah film yang rilis di tahun 2015, disutradarai oleh Ridley Scott, diadaptasi dari sebuah novel karya Andy Weir. Film yang berdurasi 126 menit ini dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terkenal seperti Matt Damon, Jessica Chastain, Michael Pena, Sebastian Stan, dan Kate Mara. Menceritakan tentang sekelompok astronot yang mengalami kecelakaan di planet merah dan membuat mereka harus meninggalkan salah satu anggota. Namun di tengah perjalanan pulang, kelompok astronot itu tiba-tiba saja mendapat kabar bahwa teman mereka masih hidup. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kondisi di planet merah, atau lebih kita kenal dengan nama Mars. Tepatnya di daerah Sidelia Planitia, beberapa astronot yang tergabung dalam tim NASA Ares 3 sedang mengambil dan meneliti sampel tanah di planet tersebut. Di hari ke-18, atau di Mars disebut dengan Sol 18, tiba-tiba saja sistem mendeteksi adanya badai yang sedang mendekat ke arah mereka. Melissa sebagai komandan telah mengetahui hal tersebut, namun Beth menjelaskan bahwa kecepatan badai telah meningkat jauh dan akan segera tiba di lokasi HAB Ares 3. Menurut sistem, badai itu berkekuatan sekitar 8.600 Newton, yang mana Mars Ascent Vehicle atau disingkat MAVE hanya mampu menahan 7.500 Newton. Maka sudah bisa dipastikan terjangan badai akan membuat MAVE Ares 3 roboh. Oleh karena itu, Komandan Melissa meminta seluruh timnya bersiap untuk meninggalkan planet Mars. Beberapa waktu kemudian setelah mempersiapkan peluncuran MAVE, Rick melaporkan bahwa terjangan badai mulai membuat sudut MAVE berubah, sehingga tidak lama lagi kemungkinan benda itu akan roboh. Mendengar hal itu, Mark mencoba menjelaskan idenya untuk mengembalikan posisi MAVE dengan cara menariknya menggunakan rover. Namun tiba-tiba saja, sebuah alat komunikasi menghantam Mark hingga membuatnya terpental dan merusak kostum astronotnya. Para kru pun mencoba menghubungi dan mencari keberadaan Mark, namun sepertinya seluruh radar bermasalah sehingga Melissa harus mengitari daerah tersebut. Segala usaha telah dilakukan untuk menemukan Mark, namun semakin lama terjangan badai semakin kuat. Selain itu, kemungkinan besar kebocoran oksigen pada kostum Mark telah membuatnya tewas. Akhirnya, dengan berat hati, komandan pun memutuskan untuk meluncurkan MAVE dan meninggalkan Mark. Beberapa waktu kemudian, Teddy Sanders mengumumkan keberhasilan Melissa dan timnya mendarat di kapal Hermes, serta berita duka cita atas meninggalnya Mark Watney. Keesokan harinya, yaitu Sol 19, Mark yang dikira telah tewas tiba-tiba saja terbangun. Perutnya tertusuk antena dan oksigen di dalam kostumnya telah menipis. Setelah mengaktifkan oksigen cadangan, Mark pun bergegas kembali ke camp atau di sini disebut dengan HAB. Dia melakukan operasi pada perutnya untuk mengambil sisa antena yang patah dan mulai mendokumentasikan kejadian-kejadian yang dialami setelah ditinggal oleh tim Ares 3. Menurut Mark, kemungkinan besar antena yang menusuk tubuhnya telah membantu menyumbat oksigen yang bocor. Namun, walaupun Mark berhasil selamat, dia sama sekali tidak bisa menghubungi siapapun karena badai telah menghancurkan alat komunikasi. Dan jika Mark berhasil menghubungi NASA, kemungkinan besar mereka akan membutuhkan waktu 4 tahun untuk menemukan Mark yang mana saat itu bertepatan dengan pengiriman tim Ares selanjutnya. Sedangkan saat ini, Mark hanya bisa berlindung di HAB yang mampu bertahan selama 1 bulan beserta semua persediaan air dan makanannya yang sangat terbatas. Namun, pria itu memutuskan untuk tidak mati di Mars karena dia akan menemukan bagaimana caranya bertahan hidup. Di Sol ke-21, Mark berniat menjatah makanannya,
Setelah melakukan perhitungan, dia mendapatkan jatah makan 6 orang untuk 68 sol, yang mana jika seluruh makanan itu dikonsumsi oleh Mark akan membuatnya bertahan selama 400 sol. Namun untuk bertahan selama 3 tahun lagi, Mark membutuhkan persediaan yang lebih banyak. Di sebuah kotak, Mark menemukan beberapa buah kentang. Karena dia seorang botanis atau ahli tanaman, maka Mark berencana akan menggunakan kentang itu dan kotoran tim Eris Tree untuk bercocok tanam. Beberapa waktu kemudian, Mark langsung menjalankan ide briliannya. Dia mulai membersihkan panel surya, mengumpulkan kotoran, dan membangun ladang di dalam hab untuk ditanami kentang. Bahkan, Mark juga menciptakan air dengan cara mengekstrak hidrogen dari hidrazin dan membakarnya bersama oksigen. Selain itu, dia menggunakan barang pribadi milik Rick yang berbahan kayu untuk menciptakan api. Namun sialnya, Mark tidak memperhitungkan kandungan oksigennya sehingga terjadi ledakan yang membuatnya hampir celaka. Beberapa waktu kemudian, Mark kembali dengan menggunakan pelindung. Kali ini dia melakukan perhitungan dengan benar, dan keesokan paginya, uap air telah memenuhi ruangan itu. Mark pun terus melakukan pengecekan untuk memastikan uap air tersebut mengalir dengan benar ke permukaan tanah. Dan akhirnya, di sol ke-54, usaha Mark mulai menunjukkan hasil. Hey there. Sementara itu di bumi, setelah mengadakan upacara pemakaman Mark, Direktur Program Mars, Vincent Kapoor, menjumpai Teddy di ruangan kerjanya. Dia membutuhkan izin dari Teddy untuk mengakses satelit dan memeriksa keadaan hab. Tentu saja Teddy menolak hal itu, karena jika Mark ditemukan masih hidup, para warga akan menuntut misi penyelamatan, yang mana akan membuat Dewan mengeluarkan dana untuk membiayai misi tersebut. Namun Vince menjelaskan sebuah tawaran yang bisa mengundang simpati masyarakat dan mendatangkan dana, sehingga dengan begitu mereka bisa mempercepat peluncuran misi selanjutnya. Akhirnya Vincent berhasil mendapatkan akses tersebut. Dia langsung mengirimkan pesan kepada Mindy, seorang petugas satelit komunikasi, berupa titik koordinat hab, dan hasilnya mereka menemukan perpindahan rover, yang berarti seseorang sedang menggunakan kendaraan tersebut. Kembali ke Mark yang telah melewati 70 sol, kini dia harus memikirkan rencana selanjutnya ketika nantinya Eris 4 datang. Lokasi pendaratannya di kawah Schiaparelli yang berjarak 3.200 km dari hab. Masalah pertama adalah Mark harus menggunakan rover yang hanya mampu menempuh jarak sejauh 35 km. Selain itu, perjalanan akan memakan waktu sekitar 50 hari, yang mana Mark harus bertahan hidup di dalam mobil box kecil dengan segala kemungkinan yang membahayakan dirinya. Percobaan pun mulai dilakukan. Dia menggunakan baterai ganda dan memilih jalur terdekat untuk mencapai lokasi tersebut. Pada awalnya Mark berhasil menghemat daya dengan mematikan pemanas. Namun hal itu ternyata sangat berbahaya karena suhunya terlalu rendah hingga hampir saja membuat Mark mati membeku. Kemudian Mark pun mencari solusi lain untuk menghangatkan tubuhnya, yaitu dengan menggunakan radioisotop thermoelectric generator atau disingkat dengan RTG, yang merupakan salah satu jenis baterai nuklir. Walaupun memang benda itu berbahaya, namun selama Mark bisa menjaganya dengan baik, alat itu akan sangat berguna karena dapat menghangatkan tubuh. Di bumi, akhirnya Vincent mengumumkan tentang kondisi Mark yang ternyata masih hidup dan tengah berusaha melakukan perjalanan ke lokasi pendaratan Eris 4. Kemungkinan di sana Mark hendak mencari alat komunikasi, dan jika memang berhasil, maka nantinya NASA akan meminta Mark untuk bertahan di hab selagi mereka berupaya membawa pulang Mark ke bumi. Sebuah pernyataan kontroversial dari Vincent yang membuat warga menaruh harapan besar terhadap NASA. Akhirnya, mau tidak mau Teddy harus menekan tim Jet Propulsion Laboratory atau disingkat JPL yang diketuai oleh Bruce agar segera menyiapkan mesin pendorong untuk menyuplai makanan, serta Mindy diperintahkan untuk terus mengawasi gerak-gerik Mark lewat satelit. Di sol ke-79 akhirnya Mark bisa memanen kentangnya. Kini Mark memiliki 400 kentang segar. Dengan sangat hati-hati, Mark mencabut tanamannya agar tidak mati, karena yang paling kecil akan ditanam kembali, sedangkan yang besar akan dijadikan persediaan makanan. Mark sangat bangga dengan hasil usahanya, namun semua itu tidak ada artinya jika pria itu belum bisa menghubungi NASA. Mark termenung memandangi map yang ada di monitornya, dan tiba-tiba saja
dia teringat akan sesuatu. Keesokannya Mark pun kembali memulai perjalanannya. Bersamaan dengan itu, Vincent yang mengetahui kemana tujuan Mark langsung berangkat ke California mengunjungi tim JPL. Dia bertemu dengan Bruce serta beberapa senior yang bisa menjelaskan tentang sebuah benda yang pernah digunakan para astronot di tahun 1997. Benda itu disebut dengan Pathfinder. Mark berhasil menemukan Pathfinder dan menyalakannya. Sama halnya dengan Vincent dan tim JPL di bumi, mereka menghubungkan replikanya ke Pathfinder Mark. Karena hanya bisa menggunakan kamera, Mark menuliskan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Secara mengejutkan, Pathfinder itu merespon pertanyaan dari Mark dengan mengarahkan kameranya ke tulisan yes. Akhirnya kini Mark berhasil melakukan kontak dengan NASA, walaupun hanya menggunakan kamera. Yes! Yes! Beberapa hari kemudian di Sol 109, Mark terus melakukan komunikasi dengan NASA. Namun dia berpikir, mungkin saja ada cara yang lebih baik agar bisa melakukan komunikasi dua arah dengan menggunakan kamera yang diproduksi tahun 1996. Karena kamera itu bisa berputar, maka Mark berpikir untuk menuliskan alfabet secara melingkar. Namun pastinya 26 alfabet tidak akan cukup jika ditempatkan di sekeliling jarak pandang Pathfinder. Oleh karena itu, Mark menggunakan sistem heksadesimal dan tabel ASCII. Dengan cara itu, NASA menuntun Mark menghubungkan rover ke Pathfinder, sehingga kini Mark bisa berkomunikasi dengan NASA menggunakan teks. Lagi-lagi Mark berhasil mengatasi masalahnya selama berada di Mars. Seluruh dunia pun mengetahui bahwa kini Mark sedang berjuang untuk terus hidup hingga Eris 4 tiba. Namun Mark sangat kecewa ketika mengetahui bahwa tim Eris 3 tidak dikabari tentang kondisi Mark. Mark secara spontan mengirimkan kata-kata kasar sehingga membuat Teddy harus menjelaskan hal ini kepada Presiden, sekaligus meminta Mitch sebagai kepala penerbangan tim Mars untuk mengabarkan kondisi Mark kepada Eris 3. Akhirnya di Sol 134, bencana yang dikhawatirkan Teddy pun terjadi. Sebuah ledakan membuat ruangan tanaman Mark hancur, sehingga kini Mark hanya bertahan dengan persediaan makanan yang jika dijatahkan, maka Mark bisa bertahan selama 409 Sol. Sedangkan suplai makanan dari bumi diperkirakan tiba pada Sol 868, yang mana saat itu pastinya Mark sudah mati kelaparan. Oleh karena itu, tim Bruce diberikan waktu oleh Teddy selama 47 hari untuk menyelesaikan roketnya. Karena telah diizinkan untuk berkomunikasi dengan Mark, maka pada Sol ke-136, akhirnya tim Eris 3 bisa menghubungi Mark. Keesokannya, Mark kembali membangun semangatnya yang mulai runtuh untuk kembali bertahan hidup. Dengan menggunakan terpal, dia menutupi pintu HEP yang jebol dan menghitung sisa-sisa makanannya agar dapat memperkirakan berapa lama dia akan bertahan. Karena di Sol 154, dia harus mulai bertahan dengan porsi makanan setara dengan orang yang makan 3 hari sekali. Beberapa hari kemudian, roket dengan kode Iris siap diluncurkan. Karena prosesnya yang terburu-buru, membuat Teddy melewatkan uji kelayakan serta mengabaikan kondisi lintasan Mars. Akhirnya, musibah pun terjadi. Iris meledak karena tidak mampu menahan tekanan udara. Selain menderita kerugian senilai ratusan juta dolar, kini mereka telah kehilangan harapan untuk melanjutkan misi penyelamatan. Mark sangat kecewa mendengar kegagalan NASA, sehingga pria itu menitipkan sebuah pesan kepada Eris 3 untuk mengabari ibunya jika memang sesuatu terjadi kepada Mark. Mark menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah, namun Mark harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Media televisi memberitakan tentang kegagalan NASA dalam proyek Iris-nya. Bahkan, pada sebuah wawancara, Teddy terpaksa mengakui bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan dengan mengabaikan uji kelayakan demi mempercepat proses peluncuran. Seorang ketua ilmuwan China National Space Administration atau disingkat CNSA menyaksikan wawancara tersebut. Dia memprediksikan kehancuran NASA akibat kesalahan yang dilakukan Teddy dan timnya. Namun di balik itu semua, hal yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya menyelamatkan pria yang sedang berada di Mars. Untuk itu,
Guoming akan memberikan mesin pendorong Tianshan kepada NASA agar dunia mengetahui bahwa Cina juga mampu melakukan misi kemanusiaan. Tak lama kemudian, Teddy telah mendapatkan kabar baik tersebut. Ditambah lagi, seorang staf di astrodinamika bernama Rich Purnell menemukan cara yang efektif menggunakan mesin pendorong untuk menyelamatkan Mark Watney. Rich menjelaskan kepada para direktur bahwa Eris 3 yang berada di Hermes tidak perlu mendarat. Mereka hanya akan melewati bumi untuk menjemput Tianshan yang diluncurkan ke arahnya. Kemudian kembali ke Mars, menjemput Mark dengan cara yang sama. Dan akhirnya kembali ke bumi. Bruce dan Vincent yang telah memperhitungkan penjelasan Rich menyatakan bahwa kemungkinan besar teknik itu akan berhasil. Kini mereka hanya membutuhkan persetujuan dari Teddy selaku direktur NASA. Ketika Hermes mendekati bumi, Vogel mendapatkan sebuah pesan rahasia yang tidak bisa dibuka. Setelah berkonsultasi dengan Beth, akhirnya mereka mengetahui bahwa ternyata itu adalah pesan rahasia dengan kode hex dan ASCII, yaitu tentang misi baru mereka untuk kembali ke Mars dan menjemput Mark. Karena misi ini di luar perintah NASA, maka Melissa tidak ingin mengambil keputusan sendiri. Dia ingin semua anggota Eris 3 memberikan suaranya untuk menerima atau menolak misi tersebut. Melissa juga menjelaskan tentang segala risiko terburuk jika mereka selamat dari kematian, yaitu NASA akan mempensiunkan mereka semua karena telah melanggar aturan serta membahayakan diri mereka sendiri. Sangat mengejutkan, tak ada sedikit pun keraguan di mata tim Eris 3. Mereka semua sepakat akan menjemput Mark di Mars. Yes. Beberapa hari kemudian, tim Eris 3 langsung menjalankan rencana rahasia tersebut. Mereka membuat pusat kendali panik dengan sebuah permohonan izin untuk kembali ke Mars dan menggunakan teknik Rich Purnell. Kemudian pusat kendali mendeteksi bahwa Hermes telah keluar jalur yang sepertinya mereka tetap nekat menjalankan teknik tersebut tanpa izin. Ternyata Mitch yang mengirim pesan rahasia ke Eris 3. Teddy mengetahui hal itu, meminta Mitch mengirimkan surat pengunduran diri setelah misi penyelamatan selesai. Namun, untuk saat ini, Mitch diminta memimpin peluncuran Tianshan. Kembali ke Mark di Sol 219, dia merasa bingung dengan teknik Rich yang dijelaskan oleh NASA. Untungnya masih tersisa 200 Sol untuk memikirkan cara agar bisa meluncur keluar atmosfer dan tertangkap oleh Hermes. Di bumi, Vincent juga membantu Mark untuk memperkirakan keberhasilan dari ide-idenya. Selain itu, Teddy dan Mitch berkunjung ke Cina untuk membicarakan teknik Rich dan mempersiapkan mesin pendorong. Beberapa hari kemudian, Tianshan pun berhasil diluncurkan dan ditangkap oleh Hermes. Sesuai dengan rencana, selanjutnya Hermes akan segera menuju ke Mars. 7 bulan kemudian, tepatnya di Sol 461, kondisi Mark sudah mulai memburuk. Tubuhnya sudah sangat kurus dan dipenuhi dengan kudis. Hari itu merupakan hari terakhir Mark di Heb, karena dia mendapatkan ide menuju ke kawah Schiaparelli untuk meluncur dengan MEV milik Eris 4. Ide Mark diterima dengan baik oleh NASA. Namun untuk meluncur sejauh mungkin, menembus atmosfer, Mark harus membuat MEV menjadi seringan mungkin. Bahkan Bruce meminta Mark melepaskan bagian depan MEV sehingga bagian tersebut hanya ditutupi dengan menggunakan terpal Heb. Sebuah ide gila yang akan menjadikan Mark sebagai manusia tercepat yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Segala persiapan pun dilakukan. Mark membongkar MEV-nya, sedangkan tim Eris 3 melakukan simulasi untuk menangkap kapsul yang membawa Mark. Kegagalan bisa saja terjadi. Maka dari itu, Melissa meminta semuanya benar-benar siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Di Sol 561, Mark telah menghabiskan makanan terakhirnya. Pria itu meninggalkan sebuah pesan kepada tim Eris selanjutnya agar merawat rover yang telah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu di bumi, tim NASA juga telah melakukan persiapan. Momen penyelamatan ini akan disiarkan ke seluruh dunia, termasuk ke negara Cina yang telah memberikan roketnya secara cuma-cuma kepada NASA. Beberapa waktu kemudian, Mark pun telah bersiap di kursinya. Dia sangat terharu, akhirnya bisa kembali mendengar suara tim Eris 3. Saat-saat mendebarkan pun tiba. Setelah menghitung mundur, MEV melesat ke angkasa menembus atmosfer dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat terpal yang menutupi MEV terlepas. Ternyata, kecepatan Mark masih jauh dari yang ditargetkan.
sehingga posisi kapsul berada di luar jangkauan kendali. Selain itu, mereka tidak bisa menghubungi Mark karena tekanan gravitasi yang begitu besar membuat Mark tak sadarkan diri. Tim Ares harus mencari cara lain untuk mendekati Maeve. Melissa berencana untuk mengorbankan sedikit bahan bakar demi menggunakan jet pendorong. Tiba-tiba saja Mark tersadar dan lagi-lagi dia membuat kejutan. Kali ini dia berniat meluncur ke Hermes dengan menggunakan oksigen dalam kostumnya sebagai pendorong, sama halnya seperti Iron Man. Ide tersebut terdengar gila, namun berkat Mark, Melissa mendapatkan ide yang lebih baik untuk meledakkan vehicular airlock, semacam tabung oksigen untuk mendorong Hermes. Tentu saja ide tersebut tidak akan disetujui oleh NASA, namun Melissa dengan licik memutuskan sambungan radio, dan ketika dia telah membuat keputusan yang disetujui anggota tim, barulah dia menjelaskan kepada NASA. Masing-masing dari anggota tim melakukan tugasnya. Dalam hal ini, Vogel sebagai ahli kimia diperintahkan untuk merakit bom dengan mencampurkan gula, oksigen cair, dan amoniak. Menurut perkiraan Vogel, bom tersebut memiliki daya ledak 5 kali lebih kuat dari sebatang dinamit. Tak lama kemudian, bom itu pun meledak. Rick melaporkan bahwa jarak antara Hermes dan Maeve masih terlalu jauh. Melissa pun berinisiatif menjemput Mark dengan mesin pendorong dan tali pengait. Namun sayangnya, cara itu tetap saja gagal. Hingga di saat-saat terakhir, Mark nekat melakukan teknik Iron Man-nya dan berhasil meraih tali pengait Melissa. Seluruh penduduk bumi pun bersorak gembira atas keberhasilan misi penyelamatan tersebut. Akhirnya, kini Mark beserta seluruh astronot Ares 3 bisa kembali ke bumi. Film pun ditutup dengan menampilkan 5 tahun kemudian, di mana Mark menjadi seorang instruktur di sekolah astronot NASA. Dia mengajarkan bagaimana caranya bertahan hidup di luar angkasa. Sedangkan anggota tim Ares 3 yang lain, sebagian besar telah pensiun, kecuali Rick Martinez. Sepertinya dia telah mendapatkan lisensinya kembali dan bergabung dalam misi Ares 5, yang mana CNSA telah bekerja sama dengan NASA dalam mewujudkan misi tersebut. Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita The Martian? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Mohon maaf bagi teman-teman yang mengharapkan petualangan antar galaksi dan bertemu dengan alien atau monster-monster mengerikan. Kalian tidak akan menemukannya di film ini, karena film The Martian menyuguhkan kengerian dari sisi yang berbeda, yaitu bertahan hidup sendirian di luar angkasa yang pastinya dengan persediaan makanan yang terbatas. Film ini juga tidak memiliki plot twist ataupun hal misteri. Satu-satunya hal yang membuat saya sangat terpukau adalah hal sains yang dibuat menjadi masuk akal. Namun, apakah benar-benar masuk akal dan bisa diterapkan di kehidupan nyata? Sebuah badai bencana mengerikan yang terjadi di awal film membuat seluruh kru Ares 3 memutuskan untuk membatalkan misi. Menurut Paul Withers, seorang ilmuwan yang berpartisipasi dalam misi Maven, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, tekanan permukaan atmosfer di Mars hampir 1% di bumi. Jadi akan sangat sulit bagi angin untuk meniup kapal roket baja, apalagi menghancurkan HEP. Walaupun kecepatan angin 80 hingga 170 km per jam, namun karena tipisnya atmosfer, kecepatan tersebut tidak terlalu berpengaruh. Jadi jika di dunia nyata, mungkin Ares 3 tidak perlu sampai meninggalkan Mars. Mereka hanya perlu menunggu sesuai saran dari Mark. Keahlian Mark dalam bercocok tanam menjadi sangat berguna ketika dia menemukan beberapa buah kentang yang rencananya disiapkan untuk hidangan Thanksgiving. Mark menggunakan kotoran seluruh tim Ares 3 termasuk miliknya sendiri sebagai pupuk untuk menanam kentang, yang mana kentang-kentang tersebut dapat menambah persediaan makanan selagi Mark mencari cara untuk kembali ke bumi. Meskipun menjijikkan, sebenarnya hal ini merupakan salah satu bagian film yang paling masuk akal. Pupuk dari kotoran mengandung mikroba yang dibutuhkan tanah Mars untuk menopang kehidupan. Menurut ilmuwan, tanah Mars itu sangat berbahaya karena tingkat perkloratnya tinggi, yang mana sangat beracun bagi manusia. Jadi kentang tidak akan bisa tumbuh hanya bermodal oksigen yang ada di HEP dan tanah Mars. Tapi beruntung Mark memiliki persediaan kotoran yang tak terbatas. Setelah berhasil membangun ladang kentangnya, Mark membutuhkan berliter-liter air untuk dapat menumbuhkan kentang-kentang tersebut.
Dia menggunakan generator yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, mengekstrak hidrogen dari hidrazin, lalu membakar oksigen dan hidrogen tersebut untuk menghasilkan uap air. Ternyata metode ini juga telah lulus uji ilmiah. Hidrogen dan oksigen bisa didapat dari sumber-sumber tersebut, meskipun sebenarnya mengumpulkan karbon dioksida di Mars itu adalah hal yang sulit dilakukan. The Martian tidak terlalu membahas tentang radiasi luar angkasa, yang mana seharusnya Mark memiliki persiapan untuk menghadapi hal itu dalam misinya bertahan hidup selama kurang lebih 500 sol atau sekitar 1,5 tahun di bumi. Karena atmosfer di bumi jauh lebih padat, yang mana memiliki lapisan pelindung radiasi setara 2 meter batuan padat, sedangkan Mars hanya memiliki sekitar 1 inci perisai di dalam atmosfernya. Selain itu, jika pancaran sinar X pada matahari meningkat, secara otomatis akan meningkatkan radiasinya sehingga akan membuat Mark terpanggang. Tapi untungnya film ini berlatar di masa depan, yang mana kemungkinan para ilmuwan telah mengembangkan baju pelindung yang mampu menahan radiasi. Mungkin ada yang merasa bingung dengan perhitungan sol atau hari di Mars, karena sepanjang alur cerita saya sering menyebutkan sol tapi tidak menjelaskan perhitungannya. Sol adalah waktu yang dibutuhkan Mars untuk berputar pada porosnya. 1 hari di bumi adalah 24 jam, sedangkan 1 sol di Mars adalah 24 jam ditambah 40 menit. Bumi mengelilingi matahari dalam waktu 1 tahun, yaitu 365 hari. Sedangkan Mars yang memiliki jarak lebih jauh dari matahari, 1 tahunnya adalah 687 hari di bumi, atau setara dengan 669 sol. Perlu diingat kembali, saya tidak menganggap diri saya paling benar. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan atau kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Dan juga, bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun terlambat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!